Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah P2 ya. Oke, hari ini kita akan membahas materi yang baru. Materinya namanya pointer, dan nanti kita tetap akan mengoperasikan pointer itu dengan menggunakan subprogram. Mungkin nanti akan dibagi menjadi dua atau beberapa video ya, karena pointer ini materi yang agak sedikit membutuhkan pemahaman ya. Jadi nanti akan ada khusus tentang pointer, dan nanti untuk penerapan ke subprogram seperti apa. Jadi di sini untuk tujuan kuliahnya, di sini kalian diharapkan dapat memahami konsep pointer dan implementasinya. Ini yang penting nanti di awal akan saya sampaikan. Kemudian bagaimana kalian bisa mengimplementasikan pointer dalam subprogram. Dan yang terakhir itu dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan pointer. Seperti itu. Oke, jadi itu tujuan kuliahnya. Kita akan masuk ke dalam outline. Oke, ini yang akan kita bahas nanti adalah pointer, kemudian ada subprogram passing by reference, dan contoh serta latihan soal. Sebelumnya di sini ada pretest, jadi nanti silakan dicoba, dikerjakan untuk menguji pemahaman kalian terkait materi-materi yang kemarin sudah kita pelajari. Yang berkaitan dengan subprogram, kemudian perbedaan antara fungsi dan prosedur, rekursif itu seperti apa, dan kemudian apakah mungkin rekursif dibuat berdasarkan prosedur. Ya, ini silakan dikerjakan sendiri untuk menguji pemahaman kalian. Oke, selanjutnya di sini materinya adalah pointer. Ini yang penting ya, silakan dipahami dengan seksama. Jadi di sini kita akan membahas pointer. Jadi pointer itu apa? Pointer itu adalah variabel yang menyimpan alamat referensi dari nilai yang lain. Jadi sebenarnya sama seperti variabel yang lain gitu ya. Cuman bedanya dia ini menyimpan alamat. Dia menyimpan alamat dari nilai yang lain. Kemudian variabel berbeda dengan variabel biasa ya. Kalau variabel biasa itu dia menyimpan nilai miliknya sendiri. Misalkan kita mendeklarasikan suatu variabel x, misalkan integer x gitu. Nah, sebagaimana mungkin yang kalian ketahui, ketika kita menuliskan seperti ini, maka di dalam memori itu akan disediakan suatu tempat, gitu. Suatu tempat untuk si x ini. Nah, kemudian ketika kita menulis inisialisasi nilai x itu misalkan 10, nah maka di sini nilai x akan berubah menjadi 10. Seperti itu. Nah, nanti kita akan membahas tentang apa itu bintang dan apa itu tanda dan di sini. Nah, kalau pointer itu jadi kita tidak hanya menggunakan nilai, tapi kita akan menggunakan alamat dari variabel ini. Jadi kan ini kan disimpan dalam satu blok ya, blok memori. Nah, memori itu punya alamat. Misalkan di sini ya, ini variabel x, nilainya 13, dia punya alamat memori misalkan 1, 2, 2, 4, 5, 5 misalkan. Itu. Jadi si x ini punya nilai, kemudian punya alamat juga. Punya alamat. Nah, di pointer nanti kita akan memperhitungkan ini. Kita tidak hanya akan melulu soal nilai, tapi kita akan bermain dengan alamat. Dan nanti akan ada reference. Jadi misalkan seperti ini, ada x, ada px ya. Nah, px ini nanti yang akan ada yang merujuk gitu ya. Nanti pointer ini akan jadi rujukan ke variabel lain. Kira-kira seperti itu. Nanti akan saya jelaskan bagaimana tekniknya dengan menggunakan soal ya. Coba. Oke, saya akan coba jelaskan menggunakan ilustrasi dan pemrograman ya. Oke, kita coba tuliskan suatu. Oke, misalkan di sini kita punya beberapa variabel. Katakanlah ada variabel x ya, x dan y. X dan y, kemudian kita tulis lagi seperti ini. Oke, kemudian kita inisialisasi nilai x sama dengan katakanlah 2. Kita inisialisasi lagi nilai y sama dengan 4. Kemudian kita tuliskan seperti ini. X.
Nah, coba saya jelaskan. Sini. Oke, jadi seperti ini kita punya 3 buah variabel ya, ada x, y, dan z. Oke, jadi coba saya jelaskan dulu di sini. Ketika kita menuliskan integer x, y, maka kita akan memori akan menyediakan tempat. Memori akan menyediakan tempat. Di sini katakanlah di sini x ya, di sini x. Kemudian di sini ada y. Nah, x dan y ini punya alamat di memori ya. Punya alamat, katakanlah alamatnya adalah 1, 1, 2, 3, 4, 4. Di sini 1, 1, 2, 3, 4, 5. Sama, z juga seperti itu. Z seperti itu, cuman berbedanya di sini ini ada tanda pointer gitu ya. Tanda pointer katakanlah di sini saya berikan bintang seperti itu. Kemudian Z pun punya alamat memori. Misalkan 1, 1, 2, 3, 4, 6 ya. Nah, okay. Jadi ini pointer ini nanti akan mereferensi ke nilai yang lain. Oke, misalkan kita punya nilai x sama dengan 2. Jadi x itu kita isi, variabel x kita isi dengan 2. Kemudian y kita isi dengan 4. Kita isi dengan 4. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Nah, z sama dengan alamatnya x. Nah, yang terjadi di sini adalah si z ini akan diisi dengan alamatnya si x di sini. Jadi di sini isinya adalah ini ya, 1, 1, 2, 3, 4, 4. Seperti itu. Nah, ketika ini dituliskan seperti ini otomatis nanti akan membuat link ya, Jadi z dan x ini akan saling terhubung. Nah, imbasnya apa? Jadi karena saling terhubung, ketika kita mengubah nilai variabel di x di sini, kita ubah, misalkan diubah ya, nanti yang di sini juga akan berubah. Begitu pula sebaliknya, misalkan kita mengubah nilai yang ada di sini, yang di sini pun akan ikut berubah dan saling mereferensikan. Oke. Pak, bagaimana kalau misal di sini ada lagi Pak, misalkan z sama dengan seperti ini. Nah, kalau seperti ini, ya berarti nanti yang ini akan hilang ya. Ini akan hilang, dia akan mereferen ke sini. Seperti itu. Jadi tidak hanya melulu soal nilai, tapi berhubungan dengan nilai alamat juga, alamat dari sebuah variabel itu sendiri. Oke, jadi seperti itu. Ketika kita menuliskan yang di sini, otomatis di sini nilainya akan berubah juga ya. Di sini akan berubah jadi alamatnya si y yang di sini. Gitu. Oke, mungkin kita cobakan ke C++ nya. Mungkin kita coba sini. Kita tuliskan cout apa itu x ya. X sama dengan kemudian kita tulis juga si z ya, si z. Nah, sini kita lihat di sini si x itu nilainya 2 tetap ya, dia akan mengambil nilai variabelnya sendiri. Sedangkan si z ini yang dikeluarkan nilainya adalah alamatnya dari si x. Jadi x itu punya alamat seperti ini gitu ya. Jadi yang diisikan adalah alamatnya, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, jadi seperti itu. Ketika kita menuliskan seperti ini, maka yang akan ditunjuk oleh z adalah alamat si x. Oke, coba kita ubah lagi code programnya. Misalkan di sini saya tulis z ya, z sama dengan berapa? Sini katakanlah sama dengan 10. Oke, di sini kita buat y. Kira-kira apa yang terjadi? Jadi kita cek.
Nah, sini. Oops, ada kesalahan ya. Maaf, di sini harus kita tetap Y. Kalau Y berarti nanti nilainya si Y, berarti 4 ya. Oke, sini nilai X-nya jadi 10 ya. Kenapa 10? Karena tadi yang saya jelaskan di awal, ketika kita mengubah suatu nilai di pointer Z, yang mana Z itu sedang terhubung dengan X, maka otomatis X ini akan berubah juga. Begitu juga sebaliknya, tadi seperti di sini ya. Nah, di sini. Jadi ketika, karena ini link, si Z dan X ini link, jadi ketika kita mengubah nilai di sini, nilainya jadi nilai pointer dari Z itu kita ubah tadi jadi 10 gitu ya. 10 ketika kita ubah jadi 10 otomatis di sini nilai dari 2 ini akan berubah menjadi 10 juga karena saling terhubung. Ketika kita mengubah yang di sini akan berubah. Ketika kita mengubah di sini, yang di sini akan berubah. Ketika kita mengubah yang di sini, ini pun akan berubah. Oke, jadi ketika ada pointer Z gitu ya, ada pointer Z seperti yang tadi di C++. Nah, sebenarnya ini ada 3 nilai. Ada 3 nilai yang berbeda. Yang mana yang pertama itu adalah variabel Z-nya sendiri. Dan yang kedua itu adalah alamatnya yang direferensikan oleh si Z. Dan yang ketiga adalah pointer. Nah, pointer ini adalah nilainya. Nilai yang tersimpan di memori yang ditunjuk oleh variabel si Z itu. Nah, misalnya di sini kita cout ya. Kita cout alamat si Z seperti yang tadi. Nah, Z berapa di sini? Kalau kita merujuk ke contoh yang tadi. Berarti di sini adalah 1, 1, 2, 3, 4, 4. Jadi yang isinya adalah alamatnya dari si X. Kemudian alamatnya si Z sendiri. Alamat si Z-nya berapa? Ya, alamat si Z-nya yang ini. Jadi 1, 1, 2, 3, 4, 6. Nah, sedangkan si pointer Z, nah pointer Z ini adalah nilai yang ditunjuk. Nilai yang ditunjuk oleh alamat ini. Jadi kalau di sini adalah 2 ya. Nah, pada kasus yang tadi yang sudah kita ubah nilainya, jadinya nilainya 10. Ketika kita sudah ubah. Itulah kenapa yang perlu dipahami 3 hal ini ya. 3 hal yang berbeda di sini. Oke, sekarang kita coba ubah lagi untuk membuktikan ini ya. Kita coba. Sini kita ubah lagi code-nya. Jadi untuk memastikan, jadi di sini adalah alamatnya si X ya, alamatnya si X. Kemudian kita seperti lagi siapa si Z ya, si Z itu sendiri. Oh, alamatnya si Z. Jadi alamatnya si Z. Oke. Maaf, alamatnya si Z. Kemudian lagi si out. Alamatnya si Z. Oh, di sini tadi Z saja ya. Si Z itu. Sini alamatnya si Z. Alamatnya si Z nanti berapa? Kemudian itu lagi nilai dari pointer Z. Nilai dari pointer Z itu berapa? Sini. Oke, di sini ada sedikit kesalahan ya, harusnya di sini bukan Z saja, tapi pointer Z. Ya, pointer Z. Nah, di sini akan kita lihat hasilnya ya seperti ini. Nah, yang pertama alamat X ini adalah si alamatnya dia sendiri. Alamatnya dia sendiri. Jadi misalkan seperti yang di sini tadi, X itu punya alamat 112344. Nah, itu alamatnya dia sendiri. Kemudian si Z ini karena sudah diubah seperti ini variabelnya, jadi yang disimpan dalam Z adalah alamatnya si X. Itulah kenapa hasil di sini adalah sama ya, alamat Z itu sama dengan alamatnya si X, seperti yang di sini tadi. Nah, di sini sama. 112344, di sini juga 112344.
Selanjutnya di sini untuk alamatnya si Z sendiri, dia punya alamat ya. Di sini dia berbeda dengan yang di sini, jadi berbeda. Jadi seperti yang di sini tadi, si Z sendiri itu punya alamat di sini. Z punya alamat, dia punya alamat yang berbeda. Dia menyimpan alamat si X di dalam variabelnya, dan kemudian dia juga punya alamat sendiri. Dan yang terakhir adalah pointer Z. Pointer Z ini yang mana? Z ini karena tadi mereferensinya ke X ya, seperti yang di sini mereferensinya ke X di sini. Jadi yang di reference adalah, yang ditunjuk adalah nilainya si X. Nilainya si X itu berapa di sini? Nilainya si X adalah 2 ya. Itulah kenapa di sini nilainya jadi 2. Sedikit ribet ya, semoga tidak kemudian membuat kalian menyerah ya. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk tugas, saya berikan tugas dulu ya untuk menguji pemahaman kalian. Jadi nanti ini saya berikan tugas untuk video yang pertama. Jadi untuk video selanjutnya nanti akan saya bahas materi sebelumnya ya. Tadi kan ada banyak materi ya yang di slide. Nah itu nanti akan ada video lagi. Itu akan saya upload besok. Jadi ini saya upload satu video dulu dan coba kalian kerjakan. Yang ini saya akan buat soal ya. Waktunya adalah 1 hari. Jadi besok harus dikumpulkan. Nah, setelah kalian mengumpulkan, saya akan mengupload materi selanjutnya, gitu ya. Oke, jadi ini ada yang perlu kalian kerjakan di rumah. Jadi di sini saya modif sedikit saja, soalnya sudah ada. Jadi misalkan x di sini x dikali 2, kemudian ada lagi y, yaitu adalah pointer z plus 2. Oke, kemudian si Z sama dengan reference ke Y. Kemudian satu lagi pointer Z ya. Pointer Z itu sama dengan si X. Si X modulo 2. Oke. Kemudian di sini mengeluarkan nilai X. Satu lagi nilai Y ya. Oke, jadi silakan nanti dikerjakan di rumah. Ini akan jadi tugas ya, silakan dijabarkan. Nanti gini aja, kalian buat, kalian tuliskan penjabaran dari kalian tuliskan penjabaran dari hasil X dan Y di sini ya, X dan Y di sini. Itu caranya seperti tadi yang saya jelaskan di whiteboard. Jadi yang perlu kalian buat adalah kalian mengerjakannya di kertas. Jadi kalian oret-oret di kertas bagaimana alurnya seperti yang di sini tadi. Untuk mengeluarkan nilai X dan Y seperti apa alurnya. Nah, kemudian kalian foto. Nah itu nanti kalian upload hasil fotonya. Cuman satu saja ya. Cukup kerjakan di satu kertas gitu, kalian oret-oret hasilnya seperti apa yang dikumpulkan gitu ya. Itu jadi nilai tugas untuk bagian pertama dari pertemuan pointer ini. Oke. Jadi saya ulangi lagi, silahkan dikerjakan, waktunya 1 hari. Besok harus dikumpulkan di jam berapa? Jam 12 siang boleh. Jam 12 siang. Nah, setelah itu saya akan upload video lanjutan dari materi kita. Ya, silakan nanti kumpulkan di Classroom ya. Seperti biasa, saya menggunakan platform Classroom untuk share materi dan tugas. Nanti silakan dicek di sana. Oke, mungkin itu dulu dari saya untuk video yang part pertama. Saya akan lanjutkan besok. Silakan dikerjakan tugasnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.